Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pelajar sekalian, pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu nahwu melalui kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajrumiyah karya Ahmad Remanda wafaqahullahu ta'ala. Dan ini merupakan materi yang ke-12 atau pertemuan yang ke-12 dari pembelajaran ilmu nahwu melalui kitab Al-Ifadah ini. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda i'rab. Dan i'rab sebagaimana yang sudah kita pelajari ada 4 jenis atau 4 macam atau 4 pembagian, yaitu ar-raf'u atau rafa', an-nasbu atau nasab, kemudian al-khafdu atau al-jarru, dan yang keempat al-jazmu. Untuk ar-raf'u ya, memiliki alamat, tanda-tanda, sehingga dengan tanda-tanda tersebut kita mengetahui bahawa suatu kata itu berada pada posisi rafa' atau dalam keadaan rafa'. Ya. Begitu juga nasab dan seterusnya. Dan kita telah selesai membahas secara terperinci tentang alamatur raf'i, tanda-tanda rafa'. Bahwa tanda-tanda rafa' itu ada 4 sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yang mana tanda utamanya adalah dhammah. Dan ini sudah kita jelaskan juga tatkala kita menjelaskan tentang apa itu rafa'. Rafa' itu adalah taghayyurun makhsusun wa alamatuhu ad-dhammah, yaitu perubahan khusus. Ya, maksudnya adalah perubahan akhir kata yang kita sebut sebagai i'rab. Ketiga perubahan khusus tersebut ditandai dengan dhammah atau yang mewakilinya, ya, dan yang mewakilinya itu yang disebut sebagai tanda cabang, dan ini juga sudah kita pelajari. Ada waw, ya, ada thubutun nun, ya, dan ada alif juga. Ketiga ini merupakan tanda-tanda sebagai wakil bagi dhammah, karena tidak setiap kata ketika dalam keadaan rafa' ditandai dengan dhammah. Ada kata-kata yang mungkin ketika dia dalam keadaan rafa' dia ditandai dengan alif, ya, boleh juga ditandai dengan waw, ya, dengan nun, juga bisa ditandai dengan waw, ya, seperti al-asma al-khamsah, ya. Dan ini sudah berlalu. Sekarang kita akan masuk ke jenis i'rab yang kedua, yaitu an-nasab, ya, an-nasbu. An-nasbu sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan dan ada di buku, yaitu taghayyurun makhsus, ya, yaitu perubahan khusus, wa alamatuhu al-fathatu. Tandanya adalah fathah sebagai tanda utamanya, au ma yanubu anha, atau yang mewakili fathah, ya, sebagai tanda cabangnya. Dan semua tanda-tanda itu kalau dikumpulkan jumlahnya ada 5 yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah taala. Mari kita buka kitab Al-Ifadah halaman 67. Di halaman 67 penulis wafaqahullahu taala mengatakan al-faidatul ashirah, ya, faedah yang ke-10, yakni pelajaran yang ke-10 tentang alamatun nasbi, tanda-tanda nasab, sebagaimana yang juga sudah kami tulis di papan tulis. Alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Apa saja sih tanda-tanda nasab? Ya, yakni ketika suatu kata, ya, berada atau dalam keadaan nasab atau disebut sebagai mansub, maka dia memiliki tanda. Apa tanda-tanda tersebut? Maka kata penulis, lin nasbi khamsu alamat.
nasab itu memiliki 5 tanda. Ya, jadi kalau seandainya rafa' kemarin itu ada 4 tanda, maka nasab memiliki 5 tanda. Tentunya salah satu dari yang 5 ini merupakan tanda utama atau tanda asli, yaitu fathah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada definisi nasab. Ya. Dan yang keempatnya itu merupakan tanda far'i atau tanda cabang atau tanda wakil bagi fathah. Mari kita lihat apa saja 5 tanda tersebut. Kata penulis, wahia al-fathatu. Yang pertama adalah fathah. Ya. Kemudian al-alifu. Yang kedua ada alif. Ini sudah mulai ke tanda cabang atau tanda far'i. Ini tanda asli. Dari alif dan seterusnya ini adalah tanda far'i. Ya, alamah asliyah, alamah far'iyah. Kemudian yang ketiga al-kasratu. Dan yang keempat al-ya'u. Dan yang kelima hadfun nuni. Hadfun nuni. Kalau kemarin kita melihat thubutun nun, yakni tetapnya nun di situ, di akhir kata itu, maka hadfun nun itu adalah lawannya, dibuangnya atau dihapusnya nun. Baik, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari satu persatu dari tanda-tanda nasab ini. Ya. Mungkin kita akan bertanya, dan kita harus bertanya, yakni kapan sih suatu kata ketika dalam keadaan nasab dia ditandai dengan fathah? Atau pertanyaan lainnya yang serupa, ya, yang jawabannya juga sama, apa saja sih kata-kata yang ketika dia dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah, bukan alif, bukan kasrah, bukan ya, bukan hadfun nun. Begitu juga yang harus kita tanyakan pada alif, kasrah, ya, dan hadfun nun untuk benar-benar memahami bab atau pembahasan tanda-tanda nasab ini. Yakni, apa saja kata-kata yang dalam keadaan nasab dia ditandai dengan alif. Apa saja yang dalam keadaan nasab ditandai dengan kasrah, ditandai dengan ya, ditandai dengan hadfun nun. Ya. Maka ingat betul-betul dan hafalkan betul-betul jawaban dari pertanyaan ini, maka dengan begitu kita akan mudah untuk menguasai ilmu nahwu. Baik teman-teman sekalian, kita lihat awalan mawadi'ul fathah. Sekarang kita lihat mawadi' atau tempat-tempat di mana fathah itu menjadi tanda suatu kata ketika dia dalam keadaan nasab. Atau bahasa lainnya adalah kata-kata yang ketika dia mansub atau dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah. Kata penulis, takunul fathatu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'. Fathah menjadi tanda nasabnya suatu kata pada 3 tempat. Yakni ada 3 kata yang ketika dalam keadaan nasab dia ditandai dengan fathah. Akhirannya adalah fathah. Apa saja itu? Wahia. Yang pertama adalah al-mufrad. Ya. Yang pertama al-mufrad, dan sudah berlalu penjelasan tentang apa itu al-mufrad, yaitu madalla ala wahidin au wahidatin, yang menunjukkan satu, ya, bilangan satu atau jumlah satu, itu adalah mufrad, baik mudzakkar ataupun muannats. Yang kedua adalah jam'ut taksir. Yang kedua adalah jam'ut taksir, dan pembahasan tentang jamak taksir ini juga telah berlalu pada pembahasan alamatur raf'i. Jamak taksir itu adalah ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini, yang menunjukkan lebih daripada 2, baik muzakkar ataupun muannats, ya, baik muzakkar ataupun muannats, ma'a taghayyurin fi surati mufradihi, dengan ada perubahan pada bentuk mufradnya. Ya, bentuk mufradnya ketika sudah berubah ke bentuk jamak itu sudah tidak beraturan. Baik ada pengurangan, penambahan atau perubahan syakalnya, harakatnya, ini namanya jamak taksir. Kemudian
Yang ketiga, al-fi'lul mudhari' alladhi laisa minal af'alil khamsah. Ini tiga kata atau tiga jenis kata. Tatkala ketiga kata ini dalam keadaan nasab, maka setiap kata ini tanda nasabnya adalah fathah, yakni huruf terakhir dari kata tersebut berharokat fathah. Yang pertama tadi adalah mufrad. Ya, setiap mufrad dalam keadaan nasab maka tandanya adalah fathah. Dalam keadaan rafa tandanya apa? Tandanya dhammah, sebagaimana yang sudah berlalu. Yang kedua, jamak taksir. Ya, jamak taksir dalam keadaan nasab, ya, ketika jamak taksir itu mansub, maka tanda nasab dia adalah fathah juga. Akhirannya berharokat fathah. Kemudian yang ketiga, ya, fi'il mudhari yang bukan merupakan af'al khamsah. Apa itu af'al khamsah? Ada 5 fi'il yang memiliki ciri khas, ya, memiliki bentuk yang sama, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau seandainya fi'il mudhari'nya bukan bagian dari af'al khamsah, maka ketika dia dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya juga fathah. Ini dia 3 jenis kata, ya, yang ketika dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah atau disebut sebagai mawadhi'ul fathah. Ya, mawadhi'ul fathah. Sekarang mari kita lihat contoh dari satu persatu. Yang pertama al-mufrad, ya. Misalnya ketika kita mengatakan ra'aitu Zaidan. Ya, saya melihat Zaid. Ra'aitu, ya, ra'aitu. Kata ra'aitu ini adalah amil, ya, yang membuat Zaid, ya, nama Zaid setelahnya itu dalam keadaan nasab. Kenapa? Karena ra'aitu ini adalah ada fi'il dan fa'il. Dan fi'il ini butuh objek. Ya, maka itulah yang membuat objek ini harus dalam keadaan nasab. Jadi Zaid itu keadaan dia apa? Mansub. Dia kata yang harus dinasabkan. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Ya, dia isim mufrad. Karena menunjukkan satu, ya, bilangan satu atau jumlah satu. Satu orang Zaid. Ya. Sehingga kita mengatakannya ra'aitu Zaidan. Ditandai dengan fathah. Fathah di sini baik satu fathah saja ataupun 2 fathah atau fathatain. Ya. Contoh lain, qara'tul kitaba. Qara'tul kitaba, al-kitaba. Ini adalah kata yang harus dinasabkan dalam keadaan nasab. Kenapa? Karena dia adalah maf'ulun bih atau objek. Ya. Amilnya qara'tu. Saya membaca. Ya. Ketika kita mengatakan qara'tu, itu mengharuskan adanya objek atau maf'ulun bih atau apa yang dibaca. Nah, objek atau maf'ulun bih itu harus dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya di sini adalah fathah. Kenapa? Karena al-kitab itu adalah isim mufrad. Qara'tul kitaba. Bukan al-kitabi, bukan al-kitabu. Ya. Contoh yang ketiga, innal mudarrisa hadirun. Innal mudarrisa, sesungguhnya guru tersebut, pengajar itu hadirun, datang atau hadir. Innal mudarrisa, perhatikan kata al-mudarrisa. Dia dalam keadaan nasab, ditandai dengan fathah karena dia adalah isim mufrad. Al-mudarris itu menunjukkan satu orang guru. Ya, kenapa dia dalam keadaan nasab? Ya, karena yang datang setelah inna atau yang disebut sebagai isim inna itu harus dalam keadaan nasab. Yang nanti insyaallah kita akan bahas pada pembahasan-pembahasan yang akan datang di dalam buku ini. Ya. Ini contoh isim-isim mufrad ketika dalam keadaan nasab. Sekarang jenis kata yang kedua, jamak taksir. Mari kita lihat contohnya. Ya. Ra'aitu tullaba. Ra'aitu at-tullaba.
Sama seperti contoh sebelumnya, ya, menggunakan kalimat ra'aitu. Ya, ra'aitu itu membutuhkan maf'ulun bih atau objek yang harus dalam keadaan nasab, karena memang kaedahnya maf'ul bih itu mansub, harus nasab. Nah, tanda nasabnya apa? Fathah juga. Kenapa? Karena yang kita jadikan sebagai objek di situ adalah suatu kata yang masuk ke kategori jamak taksir. At-tullabu. Dia merupakan jamak dari talib. Ya, jamak dari talib, dan jamaknya tidak beraturan. Karena kita tidak lagi melihat bentuk mufrad di situ secara sempurna. Sudah berubah-ubah. Lamnya sudah ada alif, ada tambahan alif, tullab. Ya. Nah, at-tullaba itu berharakat fathah sebagai tanda bahwa dia dalam keadaan nasab. Kenapa? Karena dia maf'ul bih dan dia adalah jamak taksir. Ya. Contoh lain, innal kutuba nafi'atun. Ini contoh seperti contoh sebelumnya di mufrad, innal mudarrisa hadirun. Kalau al-mudarrisa itu mufrad, kalau ini innal kutuba nafi'atun, al-kutuba adalah jamak taksir. Ya, sama seperti mufrad, ketika dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah. Innal kutuba. Al-kutuba itu jamak dari apa? Dari kitabun. Dan jamak perubahan kitabun ke kutubun itu sudah terlihat dan terbayangkan oleh kita, bentuknya itu sudah kacau, ya, tidak beraturan. Makanya disebut sebagai jamak taksir. Innal kutuba nafi'atun. Sesungguhnya buku-buku ini bermanfaat. Ya. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jenis kata yang ketiga, yang ketika dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah, yaitu fi'il mudhari, yang bukan merupakan al-af'al al-khamsah. Contoh, lan takhruja. Lan takhruja. Mana fi'il mudhari pada kalimat ini? Takhruja. Ya. Takhruja. Kita tidak mengatakan takhruju atau takhruj. Kenapa? Karena didahului oleh lan. Dan lan di sini merupakan amil. Ya. Penyebab atau faktor atau instrumen yang membuat fi'il mudhari yang datang setelahnya harus dalam keadaan nasab. Lalu apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari yang bukan merupakan af'al khamsah. Jelas ya? Kemudian contoh yang kedua, lan yusafira zaidun. Lan yusafira zaidun. Ya, perhatikan kata yusafira juga datang sebelumnya lan yang menyebabkan dia menjadi mansub atau dalam keadaan nasab. Karena yusafira itu bukan af'al khamsah, maka tanda nasabnya adalah fathah. Lan yusafira. Ya, zaidun. Zaid tidak akan safar. Dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh fi'il mudhari yang didahului oleh lan, ya, yang bukan merupakan af'al khamsah. Di antaranya adalah la yanalallaha. Afan, la yanalallaha luhumuha. Naam. La yanalallaha luhumuha. Lan yanala. Ya, yanala ini diakhiri dengan fathah. Ya, dan ada beberapa contoh yang lain lagi. Baik. Kalau sekarang ya, kita tanya antum, kenapa yusafira atau takhruja pada dua contoh yang ada di depan kita itu tidak disebut sebagai af'al khamsah? Masih ingat? Kalau kita masih ingat tentang af'al khamsah, maka kita bisa menjawabnya. Karena tidak bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jam'ah atau ya al-mukhatabah. Mumtaz, ya. Karena fi'il mudhari ini tidak bersambung dengan akhirannya itu waw jamaah, ya, atau aliful itsnain atau tasniyah, kemudian ya mukhatabah, ya, sehingga dia bukan merupakan af'al khamsah. Ahsant. Baik.
Sekarang kita lihat ada yang harus kita perhatikan tentang fi'il mudhari yang bukan merupakan af'al khamsah ini. Ya. Kata penulis, wa hatta yunsabal fi'lu bil fathati la budda min tawaffuri hadhihi syuruti thalathah. Ya. Nah, yang harus kita ingat sebenarnya ini hanya untuk menekankan saja. Ya, hanya untuk menekankan saja. Fi'il mudhari, ya, dia dinasabkan dengan fathah. Maksudnya adalah dinasabkan fi'il mudhari tersebut dan tanda nasabnya adalah fathah. Supaya seperti itu, maka harus memenuhi beberapa syarat. Ya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Yang pertama kata penulis, an yakunal fi'lu mudhari'an. Nah, afwan ya. Jadi di sini dikatakan oleh penulis, fi'il itu menjadi mansub dengan fathah. Yakni dalam keadaan nasab dia ditandai dengan fathah ketika memenuhi beberapa syarat, atau 3 syarat. Yang pertama, an yakunal fi'lu mudhari'an. Fi'ilnya itu harus fi'il mudhari'. Ya, fi'ilnya harus fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, wa an yadkhula alaihi nasibun kalan. Kemudian dia dimasuki oleh amil yang menasabkan fi'il tersebut. Ya. Seperti lan yang ada di contoh ya. Dan ada banyak nawasib atau instrumen-instrumen yang disebut sebagai akhawatulan, ya. Kita bisa sebut sebagai akhawatulan, teman-temannya lan ini. Masih banyak yang lainnya yang insyaallah kita akan pelajari ke depannya. Ya, kalau seandainya dimasuki oleh nasib ini atau faktor penasab ini, maka barulah fi'il mudhari dia menjadi mansub dan ditandai dengan fathah. Ya, kalau seandainya syarat yang ketiga terpenuhi. Apa itu? Wa alla yakuna minal af'alil khamsah, dan bukan merupakan af'al khamsah. Jadi kalau dia fi'il mudhari bukan af'al khamsah dan didahului atau dimasuki oleh nasib faktor yang menasabkan fi'il mudhari, maka barulah fi'il mudhari itu bisa menjadi mansub dan ditandai dengan fathah. Kalau seandainya salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dinasabkan. Kalaupun bisa dinasabkan, maka tanda nasabnya bukan fathah. Ya. Seperti misalnya kalau seandainya fi'ilnya bukan fi'il mudhari, ya, fi'ilnya bukan fi'il mudhari, ya, maka ya dia tidak akan pernah menjadi mansub. Karena fi'il madi, ya, fi'il madi itu dia mabni. Fi'il amr juga mabni. Ya, yang bisa disebut sebagai fi'il yang mansub, fi'il yang marfu', fi'il yang majzum itu hanya fi'il mudhari. Ya. Kemudian dimasuki oleh lan atau yang semisalnya atau kawan-kawannya dari kalangan faktor-faktor yang menasabkan fi'il mudhari. Kalau tidak dimasuki oleh faktor-faktor ini, ya, maka boleh jadi dia marfu', ya, yakni ditandai dengan tanda-tanda rafa', atau boleh jadi dia majzum, ditandai dengan tanda-tanda jazam, ya. Dan dia tidak mansub, ya, meskipun dia adalah fi'il mudhari. Kalau seandainya syarat yang ketiga tidak ada, meskipun dimasuki oleh faktor yang menasabkan fi'il mudhari, dia disebut sebagai mansub, fi'il yang mansub, ya, tetapi boleh jadi tanda nasabnya bukan fathah, tetapi apa? Misalnya tanda nasabnya adalah hadfun nun misalnya. Dihapusnya nun. Kenapa? Karena dia adalah af'al khamsah. Ya. Atau boleh jadi tanda nasabnya adalah nam, ya, nam hadfun nun, ya. Ya, contohnya apa? Itu bukan fi'il. Oh, ya. Baik. Itu mawadhi'ul fathah, 3 jenis kata yang ketika dalam keadaan fathah, dalam keadaan nasab maka ditandai dengan fathah. Kita lanjutkan ke tanda yang kedua, al-alif. Apa saja jenis kata
yang ketika dalam keadaan nasab ditandai dengan alif. Dan alif ini merupakan alamatun far'iyatun, tanda cabang bagi fathah. Ya, atau tanda cabang dari tanda-tanda nasab. Ya. Buka halaman 68, penulis mengatakan thaniyan mawadi'ul alif. Takunul alifu alamatan lin-nasbi fi mawdi'in wahidin faqat. Alif menjadi tanda nasab pada satu tempat saja. Jadi hanya ada satu jenis kata yang ketika dalam keadaan nasab dia ditandai dengan alif. Apa itu? Wa huwal asmaul khamsah. Kata tersebut adalah al-asmaul khamsatu. Kita sudah bahas tentang asma khamsah, sudah ya. Al-asma al-khamsah itu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu ilmin. Ya, dhu ilmin atau dhu malin sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum di dalam Al-Ajurrumiyah. Ya. Dan kita sudah membahas juga bahwa i'rab al-asma al-khamsah, ya, secara keseluruhan sudah kita jelaskan sebelumnya, yakni turfa'u wa alamatu raf'ihi al-waw. Ya, dia terkadang dalam keadaan rafa' dan tanda rafa'nya adalah waw. Ya, seperti kita sebutkan tadi, abuka, akhuka dan seterusnya. Wa tunsabu wa alamatu nasbihi al-alif. Ini dia yang menjadi pembahasan kita hari ini. Dan dia juga terkadang ya, dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya adalah alif. Wa tujarru, ya, dan dia terkadang dalam keadaan jar, wa alamatu jarrihi al-ya, dan tanda jarnya adalah ya. Ya, seperti abika, akhika, hamika, fika, dhi malin atau dhi ilmin dan seterusnya. Ya. Tetapi ya, ingat, kita juga sudah membahas secara terperinci agar al-asma al-khamsah dia mengikuti i'rab yang sudah kita jelaskan tadi, ya, atau pada pertemuan sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat. Ya, harus memenuhi syarat-syarat. Ada berapa syarat yang sudah kita jelaskan? Ada 5 syarat secara umum dan ada 2 syarat khusus, yaitu untuk ada dua syarat yang khusus untuk fu dan untuk dhu. Ya, untuk fu dan dhu. Maksudnya dua dari asma khamsah itu memiliki syarat khusus. Ya, kalau fu itu syaratnya satu saja, jadi syarat tambahannya satu saja, sedangkan dhu itu syarat tambahannya ada 2. Ya. Adapun yang dimiliki oleh semua isim ini dari al-asma al-khamsah ini, maka ada 5. Ya, ada 5. Baik, sekarang kita tidak akan membahas lagi secara detail. Kita akan lihat contoh ya untuk al-asma al-khamsah dalam keadaan nasab. Mithlu, kata penulis, qabaltu abaka. Qabaltu abaka. Saya menemui bapakmu. Qabaltu abaka. Loh, kenapa menjadi abaka bukan abuka lagi? Ingat ya, karena dia sekarang dalam keadaan nasab. Karena dia al-asma al-khamsah, maka tanda nasabnya adalah alif. Ya. Kalau dalam keadaan rafa baru abuka. Kalau dalam keadaan nasab maka abaka. Qabaltu abaka. Jadi jangan katakan lagi qabaltu abuka. Ya, tapi qabaltu abaka. Contoh lain, ihtarim akhaka. Ihtarim akhaka. Ihtarim ini adalah perintah. Ya. Muliailah, muliakanlah atau hormatilah siapa? Akhaka, saudaramu. Ya, jadi akhaka di sini posisinya adalah sebagai maf'ulun bih, dan maf'ul bih harus nasab. Tanda nasabnya apa? Bukan fathah, tetapi alif. Kenapa? Karena dia adalah al-asma al-khamsah, ya, minal asma'il khamsah. Contoh yang ketiga, zuri hamaki.
Zuri hamaki. Zuri ini juga perintah untuk lawan bicara yang perempuan. Zuri, kunjungilah, ziarahilah. Siapa? Hamaki. Ya, iparmu. Ya. Kemudian nazif faki. Ya, faki, bukan fuki, bukan fiki, tapi faki. Nazif ini juga amar atau perintah, yaitu bersihkanlah. Apa itu? Faki. Bersihkanlah mulutmu. Ya. Atau faka, afan. Nazif faka. Bersihkanlah mulutmu. Kemudian ra'aitu dha malin. Ya, ra'aitu dha malin. Ra'aitu, ya. Ini sebagaimana yang sudah sering berlalu pada contoh-contoh sebelumnya. Ra'aitu itu adalah faktor yang membuat kata yang datang setelahnya itu dalam keadaan nasab. Ya, karena dia memerlukan maf'ulun bih. Nah, yang datang setelah ra'aitu di sini adalah salah satu dari al-asma al-khamsah, yaitu dha. Ra'aitu dha malin. Kenapa dha? Karena dia dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya adalah al-alif. Kenapa? Karena dia minal asma'il khamsah. Ya. Jadi untuk mawadi'ul alif itu cuma satu saja, ya. Ya, atau kita sebut mawdi'ul alif, satu tempat di mana alif menjadi tanda nasab, yaitu al-asma' al-khamsah. Baik. Selanjutnya adalah al-kasratu. Ya. Tanda yang ketiga dari tanda-tanda nasab adalah kasrah. Ya. Kata penulis, takunul kasratu alamatan lin-nasbi fi mawdi'in wahidin faqat. Sebagaimana alif, kasrah juga hanya memiliki satu tempat. Ya, al-kasratu takunu alamatan lin-nasbi fi mawdi'in wahid. Kasrah itu menjadi tanda bagi nasabnya suatu kata pada satu tempat, yakni hanya satu jenis kata saja yang ketika dalam keadaan nasab tandanya adalah kasrah, bukan fathah, bukan alif. Apa itu? Wa huwa jam'ul muannatsis salimu, yaitu jamak muannas salim. Tentang jamak muannas salim juga sudah kita bahas pada pembahasan alamatur raf'i. Makanya kita di sini hanya memberikan contoh saja. Apa itu jamak muannas salim? Ma yadullu ala ithnataini. Ma yadullu ala aktsara min ithnataini. Ya. Yang menunjukkan lebih daripada dua yang muannas. Ya, atau yang lebih tepatnya kita katakan ma yadullu ala aktsara min itsnaini aw ithnataini. Yang menunjukkan lebih daripada dua, baik muzakkar ataupun muannas. Karena terkadang ada jamak muannas salim yang ternyata mufradnya adalah muzakkar. Ya. Bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, atau ala mufradihi, dengan tambahan alif atau tak pada akhiran mufradnya. Ya. Atau yang lebih tepatnya sebagaimana istilahnya atau ungkapannya para ulama nahwu mutaqaddimin, yaitu al-jam'u bi alifin wa ta'in mazidataini, yaitu jamak dengan tambahan alif dan ta. Contohnya apa? Mithlu ra'aitut talibati. Ra'aitut talibati. Ya. Jadi kita tidak mengatakan ra'aitut talibata. Ya, mungkin kalau seandainya kita masih pemula sekali, belum masuk ke pembahasan tentang i'rab ini secara terperinci, bolehlah kita mengatakan ra'aitut talibata. Tapi ketika kita sudah mempelajari, ya, kita sudah belajar dan mengetahui bahwa ternyata jamak muannas salim dalam keadaan nasab, yakni ketika objek yang kita ucapkan itu adalah jamak muannas salim, maka dia harus ditandai nasabnya itu dengan kasrah. Jadi kita mengatakannya ra'aitut talibati. Ya.
Kalaupun seandainya kita mengatakan objek ada dua, ya, kita mengatakan objek ada dua dalam bahasa Indonesianya, ya. Misalnya saya melihat para siswa laki-laki dan para siswi perempuan, ya. Dalam bahasa Arab kita mengatakan ra'aitu at-tullaba wat-talibati. At-tullaba, dia dalam keadaan nasab, tapi tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Wat-talibati, at-talibati, dia juga dalam keadaan nasab mengikuti at-tullab. Tetapi tanda nasab dia bukan fathah sebagaimana tullab, tetapi kasrah. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an sering kita menemui ayat-ayat yang menceritakan tentang bahwa Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ada perbedaan di harakatnya. Khalaqas samawati wal arda. Dia telah menciptakan langit-langit. Ya, as-samawat ini adalah jamak muannas salim. Ya. Yang dia diciptakan, berarti dia adalah maf'ulun bih, objek. Tetapi tanda nasab dia adalah kasrah karena dia jamak muannas salim. Tapi wal arda, al-arda, bumi, tanda nasab dia adalah fathah. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Ya, sedangkan as-samawat jamak muannas salim. Kemudian contoh yang kedua, innat talibati mujtahidatun. Innat talibati, ingat yang datang setelah inna yang disebut sebagai isim inna, maka dia juga mansub dan tanda nasab dia adalah kasrah. Kenapa? Karena at-talibat adalah jamak muannas salim. Kalaupun kita buat contoh yang lain, ya, kita tukar kata at-talibat dengan kata-kata yang lain yang juga jamak muannas salim, maka juga tetap sama. Ya, contohnya innal muallimati hadiratun. Ya. Innal mudarrisati, innal muslimati, ra'aitul muslimati, ya, ra'aitul mudarrisati. Ya. Apalagi contoh jamak muannas salim? Innas sayyarati, ya, dan seterusnya. Jadi jamak muannas salim dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya adalah kasrah. Dan ini satu-satunya kata yang mana kasrah menjadi tanda nasabnya dia. Kemudian yang keempat, al-ya. Ya, ya ini juga merupakan tanda cabang dari tanda-tanda nasab atau tanda nasab yang mewakili fathah. Lalu apa saja kata-kata atau jenis kata apa saja yang ketika dalam keadaan nasab ditandai dengan ya. Ya. Kata penulis rabi'an mawadi'ul ya. Ya, tempat-tempat di mana ya menjadi tanda nasab. Takunul ya'u alamatan lin nasbi fi mawdi'aini. Ya menjadi tanda nasab pada dua tempat. Huma, yaitu al-muthanna dan jam'ul mudhakkaris salimu. Al-muthanna yang pertama, al-muthanna. Dan yang kedua, jam'ul mudhakkaris salimu. Al-muthanna ini juga sudah kita bahas. Apa itu muthanna? Apa itu muthanna? Masih ingat? Madalla ala thnaini aw ithnataini. Ya, yang menunjukkan dua, baik itu mudzakkar ataupun muannas biziyadati alifin wa nunin raf'an, ya, au ya'in au ya'in wa nunin nasban wa jarran. Ya, yang menunjukkan dua, baik mudzakkar ataupun muannas kata tersebut dengan tambahan alif atau nun dalam keadaan dia rafa, atau dengan tambahan ya dan nun dalam keadaan dia nasab ataupun dalam keadaan jar. Ya. Nah, maka kita lihat contohnya di sini. Qabaltu
at-talibaini wal mudarrisina. Ya. Qabaltu at-talibaini. Perhatikan at-talibaini. Ya. Bukan at-talibani, bukan dengan alif, tetapi dengan ya. Karena kalau kita katakan at-talibani, maka itu adalah isim mutsanna dalam keadaan rafa'. Sedangkan di sini posisi dia adalah sebagai maf'ulun bih yang mana harus dalam keadaan nasab. Dan tanda nasabnya musanna itu adalah ya. Alifnya kita tukar ke ya sehingga bunyinya adalah at-talibaini. Qabaltu, saya menjumpai at-talibaini, dua orang murid lelaki. Wal mudarrisina, wal mudarrisin, dan saya juga menjumpai para guru laki-laki. Jadi di sini para guru, ini jamak al-mudarrisina, bukan al-mudarrisaini. Jadi al-mudarrisina di sini adalah contoh jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab, yang mana tandanya juga adalah ya. Ya. Apa itu jamak mudzakkar salim? Sudah kita jelaskan juga pada pembahasan alamatur raf'i, yaitu ma yadullu ala aktsara min itsnaini, yang menunjukkan lebih daripada dua yang muzakkar. Bi ziyadati wawin wa nunin raf'an, dengan tambahan waw dan nun pada akhiran mufradnya dalam keadaan dia rafa', au ya'in wa nunin nasban wa jarran, atau dengan tambahan ya dan nun dalam keadaan dia nasab ataupun jar. Ya. Jadi dalam keadaan nasab dia dengan tambahan ya dan nun, makanya bunyinya al-mudarrisina bukan al-mudarrisuna. Ya. Nah, sempat sebelumnya kita jelaskan perbedaan antara tambahan ya dan nun pada mufrad, ya. Tambahan ya dan nun pada mufrad, bedanya ya dan nun musanna dan ya nun jamak mudzakkar salim. Kalau ya nun pada musanna itu bunyinya adalah aini. Ya. Nunnya itu berharokat kasrah. Sedangkan sebelum ya-nya adalah fathah. Sehingga bunyinya aini, talibaini, qalamun qalamaini, ya, maktabun maktabaini. Sedangkan ya dan nun pada akhiran mufrad, ya, ketika mufrad itu berubah ke jamak mudzakkar salim, atau ya dan nunnya jamak mudzakkar salim, maka nunnya itu berharakat fathah, sedangkan yang sebelum ya itu berharakat kasrah sehingga bunyinya ina. Ya, jadi mudarris, mudarrisina, muslim, muslimina, ya, dan seterusnya. Baik. Contohnya tadi qabaltu at-talibaini wal mudarrisina. Jadi at-talibaini itu adalah al-mutsanna al-mansub, ya. Kata atau isim musanna yang mansub. Makna mansub apa? Dia dalam keadaan nasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah ya, ya, li'annahu al-mutsanna. Wal mudarrisin, al mudarrisin itu adalah jam'ul mudzakkari salimu al mansub. Dia jamak mudzakkar salim yang mansub. Ya. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya juga al ya. Ya. Ini dia tanda yang keempat dari tanda-tanda nasab, yaitu al ya. Ya. Kemudian khamisan, ya, yang kelima, hadfun nun. Tanda nasab yang kelima yaitu dengan dihapusnya nun. Di mana saja penghapusan nun ini menjadi tanda-tanda nasab, ya, menjadi tanda nasabnya suatu kata, atau apa saja jenis kata yang ketika dalam keadaan nasab ditandai dengan hadfun nun, dihapusnya atau dihilangkannya nun. Kata penulis, yakunu hadfun nuni alamatan lin-nasbi fi mawdi'in wahidin kadzalik. Hadfun nun itu menjadi tanda nasab suatu kata, ya, ketika dia dalam keadaan nasab itu pada satu tempat juga, ya, sebagaimana tadi mawadi'ul alif dan mawadi'ul kasrah.
wa huwa al-af'alul khamsah, yaitu pada af'al khamsah, yaitu kullu mudhari', setiap fi'il mudhari' ittasalat bihi, bersambung dengannya wawul jama'ati au aliful itsnaini au ya'ul mukhatabah, bersambung dengan waw jama'ah atau aliful itsnain atau ya'ul mukhatabah. Ya, kalau kita ambil contoh fi'il yaktubu, ya, yaktubu, menulis, maka af'al khamsah itu ketika dia bertemu atau bersambung dengan waw jamaah maka menjadi yaktubuna dan taktubuna. Ketika bertemu dengan aliful itsnain maka menjadi yaktubani dan taktubani. Ketika bertemu dengan ya'ul mukhatabah maka menjadi taktubina. Ini dia al-af'al al-khamsah. Contoh, ya, contoh af'al khamsah ketika dia dalam keadaan nasab. Tentunya karena dia fi'il mudhari, maka harus ada nasib yang membuat fi'il ini mansub. Apa itu? Di sini kita contohkan dengan lan. Ya, karena kita belum masuk ke pembahasan jenis-jenis kata yang menasabkan fi'il mudhari, sehingga kita kasih dengan satu contoh saja dulu, yaitu lan. Contoh lan takhruju, lan takhruju. Ya, seharusnya takhrujuna kalau seandainya tidak ada lan. Ya. Tapi karena ada lan dan dia harus menasabkan fi'il mudhari yang datang setelahnya, maka fi'il mudhari itu harus nasab. Nah, tanda nasabnya apa? Dengan dibuangkan nun yang ada di akhirnya. Takhruju. Kemudian dikasih alif. Lan takhruju. Ya. Kemudian at-talibani lan yusafira. At-talibani lan yusafira. Dua orang murid itu, dua siswa itu, dia tidak akan safar. Ya, karena kembalinya kedua orang, maka seharusnya yusafirani, maka dia termasuk af'al khamsah. Tapi karena didahului oleh lan fi'il mudhari'nya, maka fi'il mudhari'nya harus mansub. Tanda nasabnya adalah hadfun nun. Kita buang nunnya menjadi yusafira. Ya, yusafira. Begitu juga contoh yang ketiga, anti lan tadrusi. Anti lan tadrusi. Kalau tidak ada lan, anti tadrusina, maka fi'il mudhari'nya marfu'. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Nunnya kita tetapkan di situ. Ya, tidak kita buang, tidak kita hapus. Tapi ketika dia dalam keadaan nasab, karena didahului oleh lan, maka nunnya kita buang sebagai tanda dia dalam keadaan nasab. Anti lan tadrusi. Anti lan tadhhabi. Ya, lan tarji'i, ya, lan tusafiri, dan seterusnya. Ya. Baik. Sampai di sini selesai pembahasan kita tentang alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Ya, tanda-tanda nasab ada 5. Yang pertama adalah alamatun asliyah, tanda aslinya, tanda pokoknya, dan 4 setelahnya, yaitu alif, kasrah, ya, dan hadfun nun, itu adalah tanda-tanda yang mewakili fathah atau disebut sebagai alamatun far'iyah, tanda-tanda nasab yang cabang. Nah, yang menjadi kata-kata yang dalam keadaan nasab tandanya adalah fathah itu ada 3, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang bukan af'al khamsah. Sedangkan kata-kata yang dalam keadaan nasab ditandai dengan alif itu ada 1, yaitu al-asma' al-khamsah. Kemudian kata-kata yang dalam keadaan nasab ditandai dengan kasrah ada 1 juga, yaitu jam'ul muannatsis salim. Kemudian kata-kata yang ditandai dengan ya ketika dia dalam keadaan nasab itu ada 2, musanna dan jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir, ya, hadfun nun. Kata-kata yang ketika dalam keadaan nasab ditandai dengan hadfun nun itu hanya 1 juga, yaitu al-af'alul khamsah.
al-af'alul khamsah. Lalu perhatikan, ya, penulis mengatakan wa sabaqa an takallamna an kullin minal mufradi wal muthanna wa jam'i taksiri wa jam'i al-mudzakkari salimi wa jam'i al-muannathi salimi wal asma'il khamsati wal af'alil khamsati fi alamatir raf'i. Dan telah berlalu pembicaraan kita, ya, atau kita telah membicarakan tentang mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, asma' khamsah ataupun af'al khamsah. Seluruhnya sudah kita bicarakan dan kita bahas pada pembahasan tentang tanda-tanda rafa'. Ya, semua jenis kata yang kita pelajari hari ini itu sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, yaitu tanda-tanda rafa'. Faraji'ha wa jaddid biha ahdan fahunaka ziyadatun mufidah. Maka murajaah kembali, diulang kembali pelajaran-pelajaran tentang definisi seluruh kata ini pada pelajaran sebelumnya atau pada materi-materi sebelumnya, karena nanti akan mendapatkan faedah-faedah tambahan insyaallah, dan mengingatkan kita kembali kepada maksud atau contoh-contoh dari setiap jenis kata yang kita pelajari hari ini. Yaqul Ibnu Ajrum rahimahullahu taala, ya, tentang apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tanda-tanda nasab, ya. Dasar kita adalah perkataan Ibnu Ajrum rahimahullahu taala berikut ini. Beliau mengatakan walin nasbi khamsu alamat. Dan nasab itu memiliki 5 tanda: al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Ya, sebagaimana yang sudah kita tuliskan di papan tulis, ada fathah kata beliau, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian ya, dan hadfun nun. Kemudian beliau menyebutkan jenis-jenis kata untuk setiap tanda. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi 3 mawadi'. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat: fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, dan pada fi'il mudhari ketika dimasuki oleh instrumen yang menasabkannya dan tidak bersambung dengan akhirannya sesuatu apapun. Atau singkatnya kita katakan fi'il mudhari yang bukan af'al khamsah, tapi dengan syarat dimasuki oleh nasib. Kemudian wa ammal alifu, adapun alif fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsati. Adapun alif maka menjadi tanda nasab pada asma' khamsah saja. Nahwu, contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Ya, ra'aitu abaka wa akhaka dan semisalnya. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda nasab pada jamak muannas salim. Ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi at-tathniyati wal jam'i. Adapun ya maka menjadi tanda nasab pada tathniyah. Yang dimaksud adalah musanna. Wa al-jam'i, yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thubutin nun. Adapun hadfun nun maka dia menjadi tanda nasab pada af'al khamsah, fi'il yang 5 tersebut, yang mana rafa'nya adalah dengan thubutun nun. Ini bukan maksudnya membagi-bagi af'al khamsah, ada yang rafa'nya dengan thubutun nun, ada dengan yang lainnya, bukan. Tapi ini memperjelas kembali atau menegaskan kembali bahwa af'al khamsah itu adalah yang ketika dia dalam keadaan rafa, dia ditandai dengan thubutun nun sebagaimana yang sudah dibahas pada pembahasan yang lalu. Mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Untuk menguji pemahaman kita, silahkan dikerjakan tadribat atau latihan-latihan yang sudah kami buat di buku tersebut, dimulai dari halaman 70 sampai halaman 72.
Kami akan jelaskan tentang latihan ini secara sekilas. Kemudian setelah itu silakan teman-teman kerjakan dan datangi guru-guru bahasa Arab terdekat, ya, minta diperiksa, ya, atau minta dikoreksi. At-tadribul awal, latihan yang pertama, akmil ala wafkin namat, ya, sempurnakan sebagaimana contoh, ya. Al-mufradul mudzakkarul mansub, ya. Kolom yang pertama itu adalah kata yang mufrad, yang muzakkar, yang dalam keadaan nasab. Ya, jadi dia mufrad, muzakkar, dan mansub. Sedangkan pada kolom yang kedua, dia adalah musannanya. Ya, dan dia muzakkar dalam keadaan mansub. Kemudian kolom yang ketiga, dia jamaknya, jamak muzakkar. Ya, jamak muzakkar dan dalam keadaan mansub. Contoh mufrad muzakkar yang mansub, mudarrisan. Ya, kita hanya menyebutkan saja, ya, tidak dalam bentuk kalimat. Jadi amilnya apa? Ya, tidak perlu disebutkan. Sebutkan saja kata itu dalam keadaan mufrad itu kalau dalam keadaan dia mansub seperti apa, kan gitu. Ya, mudarrisan. Nah, kalau dia dirubah ke bentuk musanna, tetap dalam keadaan mansub, bagaimana pula? Mudarrisaini. Jadinya mudarrisaini, bukan mudarrisani. Nah, ketika kita rubah ke bentuk jamak tapi tetap dalam keadaan mansub, bagaimana pula? Menjadi mudarrisina. Jadi, coba diikuti contoh tersebut dengan mengerjakan perubahan dari kata-kata berikutnya. Ada alaman, ya. Jadi alaman itu ya, bukan aliman, ya. Alaman. Alam. Ada sayyadan, ya, sayyadan. Itu adalah apa itu sayyad? Sayyad itu adalah pemancing atau pemburu. Ya. Al-fallah, ya, al-fallaha itu adalah petani. Al-mujtahida itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Thayyiban itu adalah yang baik, ya. Baik, silakan dikerjakan. At-tadribus tsani, latihan yang kedua, fima ya'tika minal jumal kalimatun mansubatun wudi'a tahtaha khatt. Kalimat-kalimat berikut ini, ya, padanya ada kata-kata yang mansub, yang telah diletakkan di bawahnya khat atau garis. Jadi yang di garis bawahi itu adalah kata-kata yang mansub. Bayyin naw'aha. Sekarang jelaskan jenis apa dia. Ya, jenis kata tersebut apa? Apakah dia mufrad, apakah dia musanna, apakah dia jamak, itu maksudnya, ya. Wa alamata nasbiha. Kemudian setelah kita jelaskan nau'nya, jenisnya, jelaskan pula tandanya. Ya, karena tidak tidak semua jenis kata itu tandanya sama dalam keadaan dia mansub, ya, dalam keadaan dia nasab. Contohnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Innal munafiqina, al munafiqina itu adalah kata yang mansub. Ya. Nah, jenis apa dan apa tandanya? Silakan, ini sudah kita buatkan juga tabel untuk meletakkan jawabannya. Yang pertama itu nau'ul kalimah. Maksudnya adalah jenis katanya. Kemudian yang di sampingnya wa alamatu nasbiha, dan tanda nasabnya. Ya. Misalnya nau'al kalimah yang pertama tinggal kita pindahkan saja. Ya. Al-munafiqin yang pertama itu nau'ul kalimahnya apa? Saya kasih bocoran, misalnya al-munafiqin itu adalah jamak mudzakkar salim. Nah, wa alamatu nasbiha, tanda nasabnya apa? Ingat pelajaran kita yang barusan. Apa tanda nasabnya? Silakan dibuat. Kemudian at-tadribus tsalitsu, iqra'il amtsilatal atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Wastakhrij minha kulla fi'lin mansubin minal af'alil khamsah. Dan keluarkan dari setiap contoh setiap fi'il yang mansub dari fi'il-fi'il yang 5 daripada af'al khamsah. Kita ulangi lagi. Baca contoh-contoh berikut dan dari contoh tersebut keluarkan setiap fi'il atau af'al khamsah yang mansub. Thumma akmil i'rabahu. Kemudian sempurnakan i'rabnya. Ya, jadi jawabannya letakkan juga di sebelah halaman sebelahnya. Ya, itu ada
ada 5 tabel yang kosong, sesuai dengan jumlah kalimatnya ada 5. Contoh yang pertama, al-muslimuna lan yantasiru illa idza nasarullaha. Kaum muslimin itu tidak akan pernah menang kecuali kalau mereka memenangkan, kecuali ketika mereka menolong agama Allah. Ya. Nah, mana di situ yang af'al khamsah yang mansub? Yantasiru. Kenapa dia mansub? Karena didahului oleh lan, dimasuki oleh lan. Ya. Dan tanda nasabnya adalah, nah, coba buat nanti di tabel itu. Jadi, tabel yang pertama al-af'alul khamsatul mansubah. Kita keluarkan dulu mana af'al khamsah yang mansubnya. Contohnya yang pertama tadi yantasiru. Ya. Nah, kemudian lengkapi i'rabnya seperti yang kita buatkan contohnya di sini. Misalnya kita katakan itu adalah fi'lun mudhari'un mansub. Itu adalah fi'il mudhari' yang mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah titik-titik. Ingat apa tanda nasab af'al khamsah. Ya. Kemudian kita sebutkan sebabnya, li'annahu. Ya, kenapa tanda nasabnya itu? Karena dia adalah af'al khamsah, kan gitu. Ya, li'annahu minal af'alil khamsati. Dan begitu juga untuk kalimat yang kedua, 3, 4, dan 5. Keluarkan af'al khamsah yang mansub, kemudian di i'rab. Mudah-mudahan latihan ini dapat membuat kita lebih memahami materi yang disampaikan dan membuat kita lebih paham dengan ilmu nahwu, karena ilmu bahasa Arab seperti ini atau ilmu alat lainnya, kalau seandainya kita tidak rajin mengerjakan latihan-latihan, maka akan sulit untuk memahaminya. Ya, dia bukan ilmu yang bisa dikuasai dan dipahami hanya dengan mendengarkan teori-teori, ya, tapi kosong praktek. Namun ilmu alat itu adalah ilmu yang harus banyak praktek untuk memahami dan menguasai ilmu tersebut. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Waffaqakumullahu ta'ala wa iyana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.